Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku yang kusayangi, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu senantiasa di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali dan kita kemahkan bersama-sama, baik di lisan ataupun di dalam hati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Betapa sulitnya manusia menyalahkan dirinya di hadapan Tuhannya. Memang sangat teramat sulit sekali menyalahkan diri kita di hadapan Tuhan yang telah menciptakan kita sendiri. Apakah kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kita buta untuk menatap, kita buta untuk menyaksikan, kita buta di dalam merasakan kesalahan-kesalahan kita sebagai hamba selama ini, kesalahan-kesalahan kita sebagai makhluk selama ini, kesalahan-kesalahan kita sebagai yang diciptakan selama ini di hadapan Tuhan. Kenapakah kita buta akan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan? Karena kita selama ini tak terasa, tak menyadari bahwa kita telah lama menjadi Tuhan. Jadi tak mungkinlah dan jadi sangat amat teramat sulitlah bila kita melihat atau menyaksikan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Sang Pencipta. Kenapa kita katakan sangat teramat sulit sekali kita menghaturkan kesalahan-kesalahan kita terhadap Tuhan yang telah menciptakan kita? Sulitnya demikian. Bagaimana mungkin kita merasa bersalah di dalam hati kita, sementara yang wujud, sementara yang ada, sementara yang hidup, sementara yang berkuasa, dan yang sementara hadir di dalam hati kita hanyalah kita sendiri. Abdul Halim yang bersendirian. Tak ada Tuhan kecuali Abdul Halim yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas, yang nyata, dan yang hadir di dalam hati Abdul Halim ini hanyalah Abdul Halim yang bersendirian. Abdul Halim yang esa,
Abdul Halim yang ditauhidkan di dalam dada Abdul Halim ini, mana mungkin Abdul Halim ini merasa bersalah di dalam kehidupan ini. Toh yang nyata, toh yang wujud, toh yang hidup, toh yang berkuasa hanya Abdul Halimnya saja di dalam hati Abdul Halimnya selama ini. Mana mungkin Abdul Halim mau merasa bersalah kepada Tuhan yang tidak ada, merasa bersalah kepada Tuhan yang gaib, merasa bersalah kepada Tuhan yang tak nyata, bersalah kepada Tuhan yang tak jelas. Bagaimana mungkin Abdul Halim merasa bersalah kepada Tuhan yang tidak dihadirkan di dalam hati Abdul Halimnya, kecuali hanya Abdul Halim sendiri yang hadir, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas Abdul Halimnya selama ini. Itulah yang membuat sangat amat pelik bahwa kita selamanya tak akan pernah merasa bersalah di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Tuhan, karena kita selama ini telah lama jadi Tuhan sendiri-sendiri di setiap dada kita masing-masing. Jadi untuk menghaturkan kesalahan-kesalahan kita, untuk menghaturkan kezaliman-kezaliman kita selama ini sejak detik-detik akil balai hingga setua ini, ya lewat mengenal Tuhan dulu. Siapakah Tuhan itu sebenarnya? Tanpa lewat mengenal Tuhan, yang mana mungkin kita merasa bersalah atas kehidupan, atas wujud ini selama ini. Selamanya kita takkan pernah bersalah bila kita yang jadi Tuhan di dalam dada kita. Jadi untuk mempersembahkan atau mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan kita, untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita selama ini, untuk mempertanggungjawabkan kezaliman kita selama ini, jangan menunggu hari pembalasan nanti, jangan menunggu hari pertanggungjawaban nanti. Itu salah kaprah, pemahaman-pemahaman yang serba menghayal saja, pemahaman-pemahaman yang hanya imajinasi hawa nafsu manusianya. Bila kita tunggu esok hari pembalasan itu ada, bila kita harus tunggu esok hari pertanggungjawaban itu ada, selamanya kita akan tersesat di dunia ini. Bila harus nunggu esok, padahal esok masih bagi kita, padahal esok masih tiada bagi kita, padahal esok belum jelas bagi kita, padahal esok hanya angen-angen khayalan manusianya saja. Jadi untuk mempertanggungjawabkan, untuk bertemu dengan hari pembalasan, ya sekarang ini harus dipertanggungjawabkan. Ya saat ini juga kita harus menemui hari pembalasan itu. Lewat pintu apa? Ya lewat pintu perang-perangan. Perang terus. Perang melawan siapa? Perang melawan dirimu sendiri di hatimu. Jika suatu saat nanti datang kemenangan atas peperangan ini, maka itulah datang pula hari pertanggungjawaban, datang pula hari pembalasan. Jadi memang lewat perang-perangan untuk mendongkrak, menggulingkan Abdul Halimnya di dalam dadanya,
untuk menggulingkan kerajaan iblis dan setan yang merupakan Abdul Halim di dalam dada Abdul Halim ini. Itulah pemberontakan yang mana selama ini telah lama kita diperbudak oleh hawa nafsu. Telah sekian lama kita diperbudak oleh iblis dan setan yang merupakan nama diri kita sendiri yang kita bangga-banggakan ini. Itulah cara mengenal Allah. Itulah cara ketika kita sudah mengenal, maka kita akan mempersembahkan, kita akan mengabdikan, kita akan mempertanggungjawabkan, kita akan menerima pembalasan karena dosa-dosa kita, menerima pembalasan karena kezaliman-kezaliman kita selama ini kepada Sang Pencipta. Ya lewat perang dulu dan menangkan peperangan itu. Jika belum menang, maka kita takkan pernah bisa mengungkapkan, mempersembahkan, mengabdikan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, mempertanggungjawabkan di hari pembalasan agar dibalas setelah mempertanggungjawabkan semua kesalahan, mempertanggungjawabkan semua dosa-dosa dan kedzaliman kita, maka akan dibalas dengan kesucian, akan dibalas dengan kemenangan, dan akan dibalas dengan surga. Di dalam firman-Nya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagi siapakah mereka jiwa-jiwanya yang sudah tenang? Yakni bagi mereka yang sudah bertemu Tuhannya, bagi mereka yang membawa kesalahan-kesalahannya, bagi mereka yang rela dan ridho membawa kedoliman-kedolimannya, membawa dosa-dosanya di hadapan Tuhannya. Itulah hati, itulah jiwa-jiwa yang tenang. Maka untuk menggapai jiwa-jiwa yang tenang, ya berhadap-hadapan langsung dengan Tuhannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, relakanlah, ridhokanlah segala daya upayamu, relakanlah, ridhokanlah segala dosa-dosa yang telah engkau perbuat, segala kesalahan-kesalahan yang telah kau lakukan, segala kedzaliman-kedzaliman yang telah engkau haturkan kepada Tuhanmu selama ini, maka pertanggungjawabkan semuanya. Agar apa? Agar Allah pun meridhoimu, karena engkau sudah bertemu dengan Tuhanmu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan, kedzaliman-kedzaliman, dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Agar kita bisa menghaturkan kesalahan di dalam kehidupan kita selama ini. Setelah itu maka hati kita akan mutmainnah, akan tenang. Namun bagi mereka yang sulit untuk menyalahkan dirinya sendiri di hadapan Tuhannya, dikarenakan manusianya masih jadi Tuhan di dalam hatinya, maka selamanya tak akan pernah menjadi hamba Tuhan, tak akan pernah bisa mengabdi kepada Tuhan, kecuali menghamba kepada hawa nafsunya sendiri, kecuali hanya mengabdi kepada hawa nafsunya sendiri yang sok jadi Tuhan, yang sok
merasa benar di dalam bertuhan, yang sok makrifat kepada Tuhan, maka selamanya hatinya tak akan pernah tenang, hatinya tak pernah bisa enjoy saja seperti para sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat. Jadi ya harus perang-perang dulu, capek-capek dulu, perakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Kita lanjutkan ayatnya, bila kita sudah bertemu dengan Sang Pencipta untuk menghaturkan, untuk mempertanggungjawabkan semua dosa-dosa kita, semua kesalahan-kesalahan kita, semua kedzaliman-kedzaliman kita, maka fadkhuli fi ibadi, maka jadilah hamba-hambaku yang mengabdi. Maknanya siapa hamba-hamba Tuhan yang mengabdi? Yakni hamba-hamba yang sudah tak jadi Tuhan lagi di dalam hatinya, kecuali dituhani oleh Tuhan yang menciptakan dirinya. Siapakah hamba-hamba Tuhan yang mengabdi itu? Yakni hamba-hamba yang sudah tak punya makrifat lagi. Hamba-hamba yang sudah tak punya kepintaran lagi. Hamba-hamba yang tak punya kecerdasan lagi. Hamba-hamba yang tak punya ibadah lagi. Hamba-hamba yang tak punya daya upaya lagi di dalam hatinya, kecuali daya upaya Tuhannya. Inilah yang disebut hamba-hamba yang mengabdi. Setelah kita menjadi hamba-hamba yang mengabdi, maka fadkhuli jannati, maka masuklah mereka di dalam surgaku. Ini yang dimaksud surganya Tuhan, bukan surganya hawa nafsu, yang mana di dalamnya ada intan permata, emas, pertumpukan rumah-rumah, bangunan mewah yang megah, mobil-mobil mewah, makanan-makanan yang serba enak, bergendak ria, bercumbu ria dengan bidadari-bidadari. Ini kan keinginan hawa nafsu iblis dan setan. Masa yang dibangga-banggakan, masa yang diharap-harapkan surganya iblis dan setan. Jadi di dalam surganya Allah itu tak ada di dalam hati hambanya setitik zarah pun cinta dengan dunia, apalagi full dengan dunia, gemerlapnya dunia, mewahnya bangunan, mewahnya mobil-mobil, enaknya makanan-makanan, dan bisa bercumbu ria dengan para bidadari. Itu semua kan serba dunia, mana ada di dalam surganya Allah. Sekarang sudah jelas mana surganya Allah, mana surga tipuan iblis itu. Sekarang kita sudah melihat, menyaksikan apa surga Allah, apa surga iblis yang selama ini kita damba-dambakan. Kenapa kita mendambakan surganya iblis? Karena kita sudah di dalam iblis. Karena kita sudah di dalam Abdul Halim yang selama ini menjadi Tuhan. Dibakar selalu dengan pernak-pernik dunia yang dicinta-cintainya untuk alat pembakaran hati Abdul Halim, untuk alat pembakaran jiwa Abdul Halim, untuk alat pembakaran nyawa Abdul Halim. Jadi pernak-pernik dunia ini alat untuk pembakaran roh Abdul Halim. Di dalam apa? Di
penjara, di dalam apa, disiksa dan diazab di dalam kuburan masing-masing. Di mana kuburan Abdul Halim? Ya, badan-badan inilah kuburannya. Jadi siksa kubur itu telah terjadi, bukan besok, bro. Kalau besok itu bukan kuburan. Kalau besok itu bukan siksa kubur. Itu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Asal dari tanah, kembali kepada tanah. Jadi asalnya di kampung halamannya, masa ada siksa? Dulu ketika Anda belum terlahir di dunia ini, apa Anda disiksa-siksa dulu di tanah? Yang ada hanya sepi, kosong, melompong. Yang ada hanya uripe Allah. Jadi ketika kita sudah innalillahi wa inna ilaihi roji'un, dari tanah kembali ke tanah, ya sepi lagi. Allah memerankan makhluk-makhluk yang lainnya selain kita. Seperti dulu lagi, seperti 50 tahun yang lalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan kesalahan-kesalahan kita terhadap Tuhan sementara kita tak mengenal Tuhan? Jadi ketika kita sudah mengenal siapakah musuh Tuhan, ya diri kita sendiri, dirimu sendiri. Ya Abdul Halim inilah musuh-musuhnya Tuhan. Ketika Abdul Halim lebih nyata di hadapan Tuhannya daripada Tuhannya yang menciptakan Abdul Halim. Jadi untuk mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan kita, kita wajib sujud kepada Adam. Karena kita selama ini iblis dan setan yang tak mau sujud kepada Adam. Abdul Halimnya tidak rela dan tidak ridho ketika Abdul Halimnya dikatakan tidak ada. Ketika Abdul Halimnya dikatakan gaib, tidak rela saya dikatakan tak ada, tidak rela saya dikatakan gaib, biar Allah saja yang gaib. Ini kan Raja Abdul Halim ini yang tak rela, yang tak ridho bila disalah-salahkan. Maunya Abdul Halim merasa benar sendiri dengan iman dan akidahnya. Karena iman dan akidahnya selama ini, keyakinannya bukan yakin kepada Sang Pencipta, tapi iman dan akidahnya hanya yakin kepada yang esa di dalam dada Abdul Halimnya, ya kepada Abdul Halimnya saja yang dipertuhankan, yang diberhalakan di dalam hati Abdul Halimnya. Jadi selama Abdul Halim menjadi Tuhan, maka tak akan merasa bersalah. Yang dirasakan merasa benar terus, Tuhan saja yang salah. Merasa wujud terus, Tuhan saja yang gaib. Inilah watak-watak manusia, termasuk watak Abdul Halim ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bagi saudaraku yang belum mengikuti bimbingan baiat bisa perang-perang sendiri, baiat-baiat sendiri sampai ketemu Tuhan, sampai sujud kepada keadamanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila belum bisa memenangkan, perang terus, jangan putus asa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan peperangan di dunia ini. Peperangan apa? Dibentar-benturkan dunia dan akhirat supaya manusia tidak terikat lagi, tidak terbelenggu lagi dengan dunia, maka meluncur manusianya ke alam
akhirat, ke alam ketuhanan. Jadi rohnya kembali kepada ruhullah, badannya kembali kepada ibu pertiwi, yakni tanah bumi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah ruah dan barokah, untuk selalu dan selalu dipersembahkan di jalan Allah, ke jalan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.